Filmnya terdiri dari beberapa bahan, lalu struktur geometri bahannya yang berbeda-beda ya. Jadi nanti yang paling sederhana itu kita bahas yang ini, pandu gelombang planar ini dulu ya. Pandu gelombang planar seperti ini, itu berupa kayak kue lapis gitu, 3 lapisan gitu, di mana yang di tengah itulah yang diperuntukkan perambatan gelombangnya, sedangkan tutup sama di bagian alasnya itu menjadi pembendungnya supaya tidak bocor keluar gitu ya. Jadi sederhana aja, lurus kayak gini. Ada juga sih yang lebih tipenya beda, yang disebut dengan tipe ridge ya, punggungan ini ya. Jadi ada bagian yang menonjol seperti ini. Ini sebetulnya kalau dipikir juga kayak 3 juga. Ini ada 1 lapisan, lalu 2 lapisan di sininya mungkin udara gitu ya. Kemudian ada yang berupa persegi seperti ini ya, jadi mirip dengan kue lapis ini, layer, akan tetapi ada batasnya kiri kanannya, jadi dia berupa saluran terowongan kotak gitu. Lalu sebetulnya yang paling populer itu yang silinder seperti ini, yang dipraktekkan di fiber optik ya. Sesungguhnya luarnya nggak mesti material di luarnya, jadi mungkin kayak fiber optik itu adalah udara gitu ya. Jadi yang shading gelap-gelap inilah material yang diperuntukkan untuk merambatnya gelombang tersebut ya. Kemudian yang dirambatkan itu tergantung pemakaiannya ya. Banyak yang menggunakan juga untuk microwave ya, gelombang mikro untuk komunikasi. Ya itu gelombang mikro yang dipakai untuk masak manasin pisang goreng juga itu microwave ya, oven microwave. Zaman dulu sih disebutnya magnetron ya, itu peralatan laboratorium fisika yang berakhir di dapur ya, aplikasinya. Kemudian dipakai juga fiber optik ya. Kalau fiber optik menggunakan laser ya yang ini. Ini kita skip aja, nanti kita sampai. Mari langsung aja kita bahas pandu gelombang planar dielektrik. Sebetulnya yang lebih mudah sih yang konduktif ya. Tapi kita bahas yang planar dielektrik. Nanti yang konduktif untuk yang 2 dimensi gitu ya. Pandu gelombang planar dielektrik, planar jadi dia berbentuk kue lapis ya. Yang lebarnya tak berhingga ya. Jadi lapisan-lapisan dengan layernya, lapisannya itu tak berhingga. Geometri yang saya pilih seperti ini. Yang saya pilih ya, jadi bidang batas antar lapisan itu adalah bidang YZ ya, bidang YZ. Kemudian arah rambatnya efektif itu arah rambat Z. Arah rambatnya arah Z saja. Kemudian variasi bahannya itu terjadi pada arah X ya. Variasi bahannya terjadi pada arah X. Dan saya memilih bahwa core atau inti dari pandu gelombang saya, terasnya terjemahan dari core, itu ada di antara minus H sampai 0 ya, jadi ini tebalnya H. Ini mah selera, ada orang yang mau simetrik, mau enggak ya. Kemudian ini di bawahnya ini ada substrat, bahan di mana core itu ditempelkan, dan ada tutupnya yang disebut dengan cladding. Jadi konfigurasi umum seperti ini, mungkin saja substrat dengan claddingnya itu berbeda. Bahkan mungkin aja claddingnya itu cuma udara doang gitu ya misalnya. Nah jadi mereka terbuat dari bahan dengan indeks bias yang berbeda-beda, tetapi untuk menjadi pandu gelombang, supaya gelombangnya tidak keluar, tetap terperangkap di dalam itu, maka indeks bias yang di tengah ini harus lebih tinggi dari sekitarnya ya, seperti contohnya ini aja misalnya. Ini nilai indeks bias ya, berarti yang di tengah ini paling tinggi dibandingkan substrat dan cladding ya, dibandingkan substrat dan cladding. Jadi sebetulnya persoalan kita ini persoalan 2 dimensi saja gitu ya, yaitu arah X atau variasi indeks bias, kemudian arah Z itu adalah arah perambatannya. Nah, persamaan gelombangnya di seluruh bagian itu sama, tanpa sumber semua. Persamaan gelombang di dielektrik ya. Maka bentuknya 16 kuadrat minus mu epsilon. Mu epsilonnya itu permitivitas bahan. Kalau mu-nya sih boleh dianggap tidak jauh berbeda atau sama dengan mu 0 ya. Permitivitasnya ini yang terkait dengan indeks bias ya. Tiap bahan sini
Turunan kedua dari medannya ya. Kemudian kita akan meninjau solusi plane wave yang monokromatis ya. Solusi gelombangnya yang monokromatis, plane wave. Ini saya pisahkan karena dia monokromatis. Ini bagian spasialnya, bagian yang merupakan fungsi ruang, X, Y, Z, dan bagian waktu. Karena monokromatis maka bagian waktunya omega 1 biji aja. Satu macam omega ya. Jadi kalau tidak monokromatis ya tinggal pakai Fourier transform aja lah ya. Kalau Anda tahu solusinya untuk tiap omega ya Anda bisa solusi yang umumnya. Kalau ini kita substitusikan ke persamaan gelombang di sini, maka turunan kedua terhadap waktu terhadap suku I omega T ini akan menghasilkan I omega kali ini kan semuanya ya. I omega kali I omega akan menghasilkan minus. Minus ketemu minus menjadi plus ya. Jadi plus omega kuadrat mu epsilon turunan keduanya akan menghasilkan ini ya. Sehingga kita bisa lihat dia akan berubah atau menghasilkan bagian yang spasialnya, yaitu bagian ini tanda minusnya berubah menjadi plus, menjadi persamaan ini. Saya ingin mengerjakan agak pelan-pelan supaya Anda bisa ngikutin ya. Karena kita relatif punya waktu, saya ambil dulu ya. Kalau di papan tulis bisa langsung ditunjukkan di papan tulis ya. Saya sudah pernah pakai tablet, tapi tangan saya motoriknya udah jelek, jadi lebih baik pakai ini. Oke, saya pakai Words. Anda bisa lihat Words-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, mari kita lihat ya. Jadi, pada dasarnya kita akan masukkan ke persamaan ini ya. Nah, lupa namanya saya. Mana tadi? Nah, ini dia. 16 kali ya. 16 kuadrat minus mu epsilon ya. Oke, lalu turunan parsial terhadap waktunya. Second derivative. Itu terhadap E. E-nya itu kita pisah jadi dua, yaitu E yang merupakan fungsi ruang spasial, dan bagian yang bergantung waktunya karena monokromatis berarti seperti ini ya, sama dengan 0 ya. Jadi kalau bagian ini dulu kita kerjakan, maka jelaslah bahwa saya kira ini 16 ya, 16 kuadrat itu terhadap E-nya kita biarkan saja, jadi ini masih tetap bersama, bekerja pada bagian ini kita biarkan saja. Tapi yang bagian keduanya bisa kita kerjakan mu epsilon ya, seperti biasa begitu. Turunan kedua itu akan menghasilkan minus omega kuadrat ya, I omega. Tapi karena itu eksponen, jadi tentu masih ada lagi dia sendiri. Nah, Anda bisa lihat gitu kan. Itu sama dengan 0. Nah, jadi supaya lebih ringkas, ini kita tuliskan sebagai ininya kan sama faktor yang mau diturunkan ini. Jadi ini minus-minus berubah menjadi plus. Itu. Dan keseluruhannya ini kita masukkan jadi kurungan. Ya, gitu. Nah, gitu dia ya. Sama dengan 0. Nah, kemudian ini akan sama dengan 0, tidak bergantung pada bagian waktu gitu. Jadi bagian waktunya tadi udah dikerjakan, ini nggak mungkin 0 juga ya, EI pangkat sekian, jadi kita bisa buang itu. Maka kita berakhir dengan persamaan Helmholtz ya, persamaan yang menunjukkan bagian spasial saja. Nah, mu epsilon omega kuadrat ini tidak lain adalah bilangan gelombang ya, jadi tergantung pada mediumnya. Oleh karena itu ini saya ganti dengan Kn kuadrat.
di mana N ini merujuk kepada medium. Ya, jadi Kn kuadratnya itu merujuk kepada medium. Mu, epsilon, omega kuadrat. Ini bergantung pada medium. Jadi pada dasarnya bisa Anda tuliskan kayak begini juga. Kalau Anda tuliskan ya, N kano ini kuadrat, ya ini kuadrat juga tentu. Itu misalnya ini bisa saja dengan catatan N-nya adalah indeks bias medium. Kemudian kanonya itu 2V per lambda 0 ya. Itu dengan catatan indeks 0 itu adalah hampa udara. Maksudnya semua besarnya dihitung di hampa udara. Oke, itu kurang lebih baik, itu kurang lebih penurunan di bagian ini ya, kebergantungan terhadap waktu. Sekarang menjadi tinggal ngurus bagian yang berhubungan dengan spasial saja. Saya kembali ke slide PowerPoint. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau cari solusi bagian spasial tadi ya, solusi. Tapi tidak solusi umum juga sih. Kita cari yang kasus-kasus khusus saja. Ini persamaan diferensial order 2 ini. Nggak gampang ya. Nah, ada dua kasus spesial yang terkenal, yaitu sama seperti ketika kita membahas refleksi dan transmisi, yaitu kasus TE, transverse elektrik, dan transverse magnetik ya. Jadi itu kasus khusus sebetulnya. Nah, apakah itu kasus TE dan TM? Maka Anda lihat dari ininya, arah getar dari medan E-nya atau M medan magnetiknya. Jadi ini gambar yang tadi, perambatannya ke arah Z. Ini yang abu-abu ini menunjukkan core kita misalnya ya. Di situ ini penampang melintangnya cross section ya. Jadi TE itu adalah kalau medan listriknya itu tegak lurus dari arah perambatannya gitu. Jadi arah perambatan kita arah Z dan medan E-nya itu tegak lurus ke situ. Berarti ke arah sumbu Y yang di sini. Ke arah sumbu Y. Ini adalah kasus TE. Dan sesuai dengan hubungan E, H, dan K untuk medan jauh, E cross H harus K, maka H-nya harus ke sana ya. Tapi E-nya sebetulnya bisa ke sini, bisa masuk ke dalam ya. Ini kasus yang disebut dengan TI, transverse elektrik. Yang kedua itu kasus TM, tentu saja tinggal Anda mengganti bahwa yang di sini itu hanya yang tegak lurus arah rambatnya, arah jalannya Z. Hanya yang tegak lurus itu ya. Dan sesuai dengan hubungan E cross H harus K, maka E-nya harus ke sana. Jadi ini contoh kasus TE dan TM ya yang kita bahas. Definisinya seperti ini. Nah, kita sekarang konsentrasi pada kasus TE saja, transverse elektrik. Nah, jadi kita tahu bahwa medannya harus sejajar dengan arah sumbu Y getarnya ya. Berarti komponen spasial tadi, ER itu harus bergetar, amplitudonya harus sumbu Y. Berarti dikalikan dengan vektor satuan arah sumbu Y. E0. Kemudian X ini menyatakan bahwa amplitudonya besarnya boleh bervariasi, tapi variasinya harus terjadi pada arah X saja. Mengapa begitu? Karena memang indeks bias kita hanya bervariasi arah X. Jadi tidak ada alasan bahwa amplitudo kita akan berubah pada arah Y atau pada arah Z. Kenapa? Ya istilah kerennya itu invarian, karena ke sana tidak terbatas ya, tidak ada batasnya apapun juga. Jadi tidak ada yang menyebabkan alasan untuk menyebabkan kita bilang amplitudenya harusnya berubah dong pada arah Y. Karena tidak ada efek absorpsi yang diperhitungkan ya. Kalau ada absorpsi lain lagi tentu saja ya. Maka amplitudenya adalah E0X, tapi arah getarnya Y. Ya, ini TE yang kita bahas. Kemudian gelombang yang kita bahas itu efektif menjalar ke arah sumbu Z, arah jalar efektifnya. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat K-nya ini dia zigzag itu bisa gitu, tung, tapi secara efektif dia menjalar ke arah sumbu Z. Jadi komponen arah propagasinya itu E minus I omega minus I beta Z. Kenapa minus? Karena tadi omeganya kita ambil positif ya. Dan kita mau dia merambat ke arah sumbu Z positif. Maka mau nggak mau yang bagian spasialnya ini minus I beta Z. Ini arah rambat
efektifnya. Dan beta itu berarti adalah komponen dari vektor gelombang yang sejajar dengan sumbu Z. Komponen vektor gelombang yang sejajar dengan sumbu Z. Nah, dengan deskripsi solusinya ini, maka sekarang kita bisa masukkan. Kita bisa masukkan ke 16 kuadrat tadi. 16 kuadrat ini turunan kedua ya, ada komponen X, ada komponen Y, ada komponen Z. Nah, gitu. Jadi 16 kuadrat ini bekerja di sini. Ada komponen X, ada komponen Y, ada komponen Z. Seperti ini, ada 3 komponen ya. Nah, Anda bisa lihat komponen X, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tetap turunan kedua ini kan fungsi X. Tapi yang komponen Y-nya 0, karena apapun juga sebelah kanan tidak ada yang fungsi Y. Yang komponen Z-nya bisa turunan kedua arah Z, terhadap Z ini bekerja pada bagian ini, eksponen ini. Sehingga turunan kedua berarti derivatif 2 kali akan menghasilkan minus I beta kan. Jadi hasilnya minus beta kuadrat. Nah, jadi yang turunan kedua terhadap Z akan menghasilkan minus beta kuadrat kali sisanya. Sedangkan yang Y menghasilkan 0, yang X belum diapa-apain. Jadi sekarang tinggal fungsi X saja, E0-nya. Oleh karena itu ini turunan parsial berubah menjadi turunan biasa saja. Yang sebelah kanannya masih seperti ini, ya, yang seperti itu, tapi E0-nya adalah fungsi X ya. Fungsi X. Nah, ini berarti kita bisa substitusikan ke persamaan komplitnya yang di sini. Persamaan komplitnya yang di sini akan menghasilkan persamaan diferensial order 2 yang seperti ini ya. Boleh kita kerjakan di Word supaya Anda bisa lihat step by step ini. Jadi kita lihat solusi TE ya. Solusi TE-nya tadi itu adalah ER, ini kita lihat bagian ER-nya saja. Berarti Y gitu, kemudian E0 EO-nya arah X E minus I beta Z ya, yang ini. Nah, kemudian kita lakukan ini ke 16-nya, kuadrat yang itu ER seperti itu, maka akan menghasilkan kepada kita yang di bagian ininya saja. Si Y-nya sudah kita perhitungkan ya, 3 turunan itu berarti turunan kedua itu. Yang Y ini yang Z ya, Z. Nah, itu bekerja pada saya buang aja Y-nya karena itu tidak penting lagi di sini. Itu sama dengan 0. Lalu kita lihat bagian demi bagian bahwa turunan kedua ini akan menghasilkan 0 ya. Yang ini itu kalau bekerja pada E0 ini tentu akan menghasilkan 0. Kemudian yang bagian Z yang akan menghasilkan minus beta kuadrat ya. Kalau bekerja pada ini turunan kedua, maka akan menghasilkan hapus ya. Gitu. Ini fungsi X, jadi tentu saja tidak ikut diturunkan. Anda keluarkan saja, dan Anda bersisa dengan turunan kedua untuk bagian Z saja. Ya, X-nya kita turunkan, keluarkan. Turunan kedua bagian Z itu akan menghasilkan minus beta kuadrat ya.
X, ya, tentu masih ada bagian eksponennya, beta Z. Yang X tetap sama dengan X, sehingga kita berakhir dengan apa namanya, bagian turunannya tinggal yang X saja. Ini ya. Sehingga ini itu akan menyisakan kepada kita hanya bagian X saja. Dan karena sekarang udah jelas dia fungsi X doang, maka turunannya nggak perlu parsial lagi. Gitu. Kemudian minus beta kuadrat, ya. Kemudian the whole thing tentu masih dikalikan dengan fungsi yang kita bahas ini ya, E0x Z ini. Dengan 0, ya bukan sama dengan 0, belum ya. Ini hanya sama dengan ini saja. Maka substitusi balik ya. Balik ke sini maksudnya. Balik ke ungkapan ini. Nih. Substitusi balik ke sini. Berarti kita akan mendapatkan bahwa itu bisa diganti dengan ini. Yes, ada pertanyaan? Itu beta ini plus KN kuadrat ya. Ya, tadi ada yang mau tanya, silakan. Gitu ya. Sudah balik ke sini. Nah, gitu. Tapi seperti tadi, bagian eksponen tuh nggak ada gunanya. Dia nggak mungkin 0 kan. Nah, oleh karena itu bagian ininya kita buang. Gitu. Maka ini menjadi persamaan. Ini adalah persamaan diferensial orde 2 bagi E0x ya. Oke, sampai di sini proses matematikanya cukup jelas. Ada pertanyaan? Pak, mau ya. Boleh, silakan. Tapi ini soal bukan soal matematika. Ya, boleh. Jadi kenapa kita videonya variasi pada arah X? Ya, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa secara simetri itu, secara fisika ya, secara simetri, arah Y sama arah Z itu tak hingga. Arah Y dan arah Z itu panjangnya sampai tak hingga. Variasi bahan itu hanya terjadi arah X. Maka kalau amplitudonya itu harus berubah, maka harus ada sebabnya dong ya. Kenapa kok berubah gitu? Ya, kalau arah X saya bisa bilang, ya kenapa berubah? Karena dia akan mengalami indeks bias yang berbeda pada X yang berbeda. Sehingga amplitudonya bisa kemungkinan berubah. Karena dia berada di bahan yang berbeda ketika X yang berbeda. Kalau ke arah Y kenapa nggak bisa berubah? Ya karena arah Y itu semua bahannya sama kalau ditinjau ke arah Y. Jadi nggak mungkin amplitudonya berubah ke arah Y. Tidak ada alasan. Kecuali kalau ada absorpsi ya itu lain. Di mana di model kita nggak ada absorpsi. Demikian juga ke arah Z. Ke arah Z itu bahannya sama terus. Jadi kalau Anda menelusur satu nilai XY tertentu, terus Anda jalan ke arah Z, itu selalu sama bahannya. Ya, jadi XY tertentu lalu Anda jalan ke arah Z. Ya bahannya itu ya itu terus gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa amplitudenya akan berubah di situ gara-gara Z-nya gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa amplitudenya hanya berubah arah X gitu. Apakah itu menjawab pertanyaannya? Ya, saya jawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, sebentar, break 1 menit dulu. Oke, masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Masih, oke, makasih. Nah, sekarang kita teruskan ya. Tadi matematiknya mudah-mudahan jelas sekali karena udah step by step banget. Nah, kita tadi sampai ini, bahwa akhirnya kita punya persamaan yang harus diselesaikan untuk pandu gelombang kita itu bentuknya seperti ini. Nah, persamaan seperti ini dikenal dengan nama persamaan Eigen kalau di matematik ya. Ciri dari saya ingin cek dulu karena udah tingkat 3 ya. Belajar tentang persamaan nilai Eigen nggak?
Ada Pak. Ada Pak. Di matematik Fismat. Fismat ada. Fismat ada, mungkin mekanika juga ada dan ini ya. Baik, jadi ciri khas dari persamaan eigen, saya coba balik ke Word sedikit untuk ini. Ini penting karena di fisika mah seabrek ya. Jadi ini adalah persamaan eigen bagi operator turunan kedua itu. Kedua terhadap X tersebut ya. Jadi ciri dari persamaan eigen itu adalah Anda punya operator kali dengan apa namanya? Operator kali sebuah fungsi gelombang atau sebuah vektor atau apapun juga ya. Kali dengan di sini hasilnya kemudian gini. Saya ingin jelaskan sedikit fisisnya bukan matematiknya gini. Ini persamaan eigen itu adalah persamaan karakteristik bagi operatornya. Jadi ciri khas dari operatornya. Jadi dalam persamaan eigen itu adalah ini cuma operatornya. Hanya operatornya diketahui. Sedangkan psi dan lambda itu tidak diketahui. Kalau Anda baca itu seolah-olah gini, operator bekerja pada suatu psi itu bisa sebuah vektor, bisa sebuah fungsi, tidak masalah. Kalau di dalam perumusan vektor itu biasanya Anda akan main di ruang vektor atau di dalam bahasa notasinya itu matrik. Kalau memakai fungsi Anda di bahasa aljabar, tidak masalah juga ya. Satu dengan yang lainnya bisa bolak-balik. Nah, kalau Anda lihat itu operator itu bekerja pada sesuatu fungsi atau suatu vektor, lalu hasilnya adalah fungsi atau vektor itu sendiri. Tapi dikalikan dengan suatu kelipatan aja. Jadi alfa ini, lambda ini adalah skalarnya, kelipatan dari itu. Nah, jadi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah cuma O-nya, operatornya. Psi-nya tidak diketahui, lambdanya tidak diketahui. Jadi ini bedakan dengan persamaan aljabar linier ya. Yang AX sama dengan B, lalu A-nya itu matrik koefisien, X-nya itu variabel, misalnya X1, X2, lalu B-nya itu konstanta. Ini bukan. Kalau itu kan konstantanya diketahui. Jadi A diketahui, B diketahui, X-nya apa, ya tinggal inverse dari matriknya lah kali dengan itu. Kalau di persamaan eigen itu bukan, gitu ya, persamaan eigen. Jadi makanya dia disebut sebagai persamaan eigen atau persamaan karakteristik bagi operatornya. Gitu. Jadi yang harus dicari adalah psi dan lambdanya. Nah, psi-nya dikenal dengan nama fungsi eigen atau vektor eigen atau fungsi karakteristiknya. Ya, kemudian lambdanya dikenal sebagai nilai eigen atau nilai karakteristiknya. Nah, kalau Anda lihat di sini, maka itu persis seperti yang kita deskripsikan di sini. Ini adalah operatornya, lalu ini adalah nilai eigennya. Hanya semuanya dituliskan di sisi kiri aja ya. Ya, lalu E0 ini adalah menjadi fungsi eigennya gitu. Jadi dalam persamaan ini suku yang di tengah ini pada dasarnya tidak diketahui. Kn mungkin diberitahu tapi betanya kan kita nggak tahu. Jadi keseluruhan mereka tidak diketahui. Lalu E0-nya juga tidak diketahui. Dua-duanya itu yang mau dicari gitu. Jadi nanti solusi dari persamaan eigen ini memberi Anda dua informasi. Satu, yaitu informasi tentang berapa nilai eigennya, nilai karakteristiknya. Dan nilai karakteristik ini terkait dengan modus-modus penjalarannya. Jadi beta itu komponen vektor gelombang arah Z. Ya, jadi betanya berapa itu. Jadi ada beta-beta yang dibolehkan gitu. Yang dibolehkan. Betanya nanti diskrit. Kemudian E0X ini nanti melengkapi pernyataan dari fungsi gelombang tadi. Jadi ini memberitahu bagaimana profil dari gelombangnya, profil amplitudo gelombang yang bisa menjalar gitu. Jadi ada dua faktor nih ya. Jadi cara menjalarnya bagaimana, arahnya kemana, dan yang satu lagi distribusi amplitudonya kayak apa. Jadi amplitudonya itu nggak konstan. Dari posisi ke posisi berbeda-beda. Nah, profil amplitudo yang seperti itulah, yang ke arah seperti yang tersebutlah, yang bisa menjalar di dalam pandu gelombang kita. Atau lebih tepatnya gini, kalau Anda merasa aneh ya, bisa menjalar maksudnya apa ya Pak? Emangnya yang lainnya nggak bisa jalar? Oh bisa, yang lainnya jalar gitu. Tapi dia akan habis karena tersebar keluar habis. Jadi kalau nanti bukan nilai eigen, bukan fungsi eigen, dimasukkan di dalam pandu gelombang, maka dia disperse ya, dalam berjalan dia nanti nyebar terus bablas hilang. Terurai dalam arti energinya terdistribusi nyebar semuanya. Habis ya, di perjalanan. Bocor. Sedangkan untuk yang nilai-nilai eigen itu
dia nanti akan menjalar dan secara teoretik utuh. Secara praktek tidak, karena ada absorpsi yang tidak masuk di model kita ya. Jadi secara teoretik akan utuh, bisa menjalar sampai jauh terus, nggak hilang gitu. Secara fisis hal itu disebabkan karena terjadinya pantulan internal total seperti di kuliah kita, total internal reflection. Terjadi pantulan internal total terus sehingga tidak ada yang bocor gitu. Kurang lebih seperti itu fisisnya ya. Nah, jadi lihatlah gambar di bawah ini yang menjelaskan tentang hubungan vektor gelombangnya. Jadi beta yang tadi kita hitung itu tidak lain adalah komponen ini ya, beta ini adalah komponen horizontal arah perambatan dari medan listrik yang sedang menjalar gitu ya, yang sedang merambat. Nah, itulah yang harus dicari, yang harus dipecahkan. Sedangkan vektor gelombangnya sendiri di medium tersebut itu diberikan oleh K ini. KF ini misalnya dalam core ya, di dalam teras. Vektor gelombang di dalam keras. Itu bisa miring gini. Bisa miring gini. Nah, kenapa? Ya, Anda akan lihat nanti nilai beta ini tidak sama dengan nilai KF. Karena dia memang komponennya. Nah, dari sudutnya ini, Anda akan bisa mengidentifikasi komponen tegak lurusnya. Yang saya sebut dengan kappa ini ya. Ini adalah komponen transversal dari vektor gelombangnya. Arah jalannya arah sumbu Z. Arah sumbu Z. Jadi kalau Anda lihat ini, sebetulnya ini menyatakan justru kappa ya. Kappa kuadrat ini. Ini adalah kappa kuadrat itu. Kalau di dalam ini. Tapi di dalam pembahasan nanti yang sering dipakai itu betanya justru. Nah, tapi untuk perhitungan bolehlah kita akan pakai kappa karena ini sebetulnya kappa gitu. Nah, jadi kalau diringkas ini sebagai kappa ya. Mengapa pakai N? Karena persamaan gelombang ini, persamaan order 2 ini, persamaan eigen ini berlaku di semua daerah, di masing-masing daerah. Di cladding, di teras, dan di substrat. Ya. Lalu yang membedakan apa? Ya kan untuk masing-masing daerah, KN-nya beda. Tadi kan saya sudah tulis ya, N kali K0. Jadi untuk bahan dengan indeks bias berbeda, nilai KN-nya akan berbeda gitu. Jadi untuk masing-masing daerah nanti, KN-nya beda-beda, tergantung indeks biasnya. Di cladding, di substrat, sama di teras. Tapi betanya sama. Jadi yang menyatukan mereka beta nanti. Dimanapun juga yang sedang Anda bahas, itu kita ngomongin beta yang sama. Ya. Jadi nanti jembatan penghubungnya itu di beta itu. Nah, sekarang solusi macam apa yang kita inginkan? Solusi fisis nih, bukan matematiknya dulu, fisisnya dulu. Yang kita inginkan adalah solusi yang menggambarkan gelombang yang menjalar di daerah tengah, di teras. Di teras dia ada, rambat. Sedangkan di cladding sama di substrat dia harus berupa gelombang yang decay, meluruh, exponentially decreasing, gelombang evanescent gitu. Jadi di daerah kulit, tutup, cladding, dan daerah substrat, bahan, gelombangnya, amplitudonya harus meluruh menuju nol sejalan dengan ketika menjauhi daerah batas dengan teras. Profil amplitudonya harus menggambarkan sesuatu yang makin lama makin habis. Jadi Anda bisa bayangkan gelombangnya di tengah menyala terang, lalu bocor sedikit kiri kanannya aja. Tapi bocornya sedikit meluruh sebagai gelombang evanescent. Gelombang yang meluruh. Itu fisisnya kayak gitu. Nah, agar didapat hasil fisis yang seperti itu, maka kalau kappa T ini, T-nya itu teras ya, atau mungkin harusnya saya pakai kappa F ini, tapi ya sama aja lah ya. Kappa teras ini tidak lain adalah bilangan gelombang atau vektor gelombang di teras kuadrat minus beta kuadrat. Ini harus positif tentu. Ininya harus positif. Sebetulnya ini yang harus dituntut positif. Itu maksudnya nilai K-nya ini harus lebih gede dari betanya. Harus positif. Kenapa kok harus positif? Supaya solusi E0-nya ini adalah fungsi harmonik. Bukan fungsi yang eksponensial. Ingat osilator harmonis saja. Osilator harmonis itu kan Anda dapat gelombang yang sin, cos, kayak gitu-gituan. Kalau yang di sininya kuadrat positif ya, bilangan positif gitu. Maka demikian juga ini harus positif. Supaya ini positif, maka Kn kuadratnya harus lebih besar daripada beta kuadrat ya. Kn lebih besar dari B, beta. Ya. Kalau itu dipenuhi, maka berarti di daerah teras, di daerah tengah itu,
kita akan punya solusi harmonik kayak gini. Ini kayak di osilator harmonis, di bagian bab 1 itu. Ya, Anda tahu solusinya bisa saya tuliskan dalam bentuk kosin aja. A cos KT X plus B sin KT X ya, karena KT-nya udah akar dari itu. Jadi kombinasi dari cos dan sin. Nah, di dalam tulisan ini, E0 sama dengan A tidak diketahui, B tidak diketahui, KT juga tidak diketahui. Ya, karena KT tidak diketahui karena betanya tidak diketahui. KT kecil sih diketahui, tapi betanya tidak. Jadi ungkapan ini belum selesai. Ini banyak banget yang tidak diketahui gitu di dalam ungkapan ini kan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, di daerah cladding dan di daerah substrat, daerah luar-luar teras itu, amplitudo solusinya itu harus meluruh habis. Nanti kalau kita bahas untuk konduktor, maka bukan meluruh habis lagi, lebih sadis lagi. Di situ amplitudonya kita tuntut langsung nol aja. Yang skin depth itu kita abaikan, dalam arti udahlah di situ aja pas gitu ya. Kalau ini bukan skin depth ini ya. Ini dielektrik, jadi dia bisa lumayan tuh nembusnya. Jadi kita menuntut bahwa di daerah cladding sama substrat dia harus exponentially decreasing, secara eksponensial turun. Nah, Anda lihat geometri yang saya pilih tadi, teras saya itu dari minus H sampai 0 ya. Jadi untuk yang X positif, untuk X yang positif, yang ini yang kedua ini, maka bentuk solusinya harus eksponensial turun, jadi minus gamma C X ya, karena X-nya positif. Gamma C-nya juga positif, jadi ini eksponensial decreasing, gamma C. Nah, gamma C-nya gimana? Gamma C-nya kebalik posisinya, jadi beta kuadrat minus KN kuadrat itu. Kalau Anda perhatikan ini posisinya dibalik dengan yang tadi. Mengapa begitu? Karena di daerah itu betanya lebih besar daripada KN gitu. Demikian juga untuk X lebih kecil dari minus H, saya tuliskan di sini. Kalau X-nya lebih kecil dari minus H, ini gamma S-nya positif. Ini positif, gamma S-nya positif. X-nya yang negatif ya, X lebih kecil dari ini. Harus seperti ini bentuknya, supaya nanti suku E pangkatnya ini menjadi E pangkat minus, kalau kita udah masukkan X-nya ya. Karena X-nya lebih kecil dari minus H gitu. Jadi solusi eksponensialnya harus seperti ini, di daerah substrat dan di daerah cladding. Kemudian konstantanya, kalau tadi saya sebut kappa, di sini saya sebut gamma. Tapi perhatikan cara mendefinisikannya, kappa itu cukup ini lebih besar itu. Tapi kalau di daerah cladding, maka supaya solusinya solusi eksponensial, bentuk ini harus minus. Ya, turunan kedua minus, itu akan menghasilkan solusi yang eksponensial, bukan solusi yang harmonis. Solusi yang minus itu berarti betanya lebih besar dari KN. Itu sebabnya di sini gammanya didefinisikan sebagai beta kuadrat minus KN kuadrat untuk substrat, untuk cladding ya, untuk cladding. Ini visi semua pertimbangannya. Kita mau kayak gini gitu. Nah, akibatnya berarti solusi yang kita inginkan itu adalah bentuknya seperti ini. Untuk X positif, maka E pangkat minus gamma cladding X ya, di konstanta. Untuk daerah substrat, E pangkat ini plus, karena ini di daerah negatif ya, sesuai dengan pilihan saya tadi. X plus H. Sebetulnya Anda nggak perlu risau dengan X plus H ini. Kalau Anda nggak mau cuma X doang itu juga boleh aja sih. Tapi berarti itu nanti diserap di C. Jadi bentuk ini akan lebih mempermudah pekerjaan kita aja. Bagian konstanta C-nya aja dimain-mainkan ya. Nah, bentuk formalnya kita udah dapatkan. Tapi solusi realnya belum. Karena kita belum tahu beta. Selama betanya belum ketemu ya semua solusi ini masih ngambang semua, masih begini ya, bentuknya harus begitu gitu. Tapi kalau disuruh mengangkakan Anda nggak akan bisa ketemu angkanya. Anda belum tahu gamma C, Anda belum tahu gamma S, Anda belum tahu kappa T. Oke, sampai bentuk ini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke. Mas Husan dengar suara saya? Masih dengar. Oke, nah saya teruskan sekarang. Nah, jadi lalu gimana cara kita mendapatkan betanya itu gitu?
Nah, beta itu diperoleh dari menerapkan syarat batas dalam persoalan ini. Nah, jadi bukan hanya beta, semua ABCD itu juga ditentukan oleh syarat batas yang sama. Nah, syarat batasnya apa? Syarat batasnya dua aja. Komponen tangensial E kontinu dan atau komponen tangensial H kontinu. Ini ada hubungannya soalnya. Gitu. Nah, jadi kalau komponen tangensial itu secara vektor Anda tulis adalah N pakai topi cross selisih medan di medium 1 dan medium sebelahnya itu 0. Ini N-nya bukan nano ya, bukan indeks bias ya. Ini vektor normal, vektor yang tegak lurus bidang batas ya. Kalau dalam kasus kita ini berarti komponen Z-nya ya. Komponen Z-nya yang harus sama dengan 0 ya. Tapi dengan bantuan persamaan Maxwell, ini syarat batas komponen 0 ini bisa diungkapkan dalam bentuk turunan dari fungsi E-nya aja. Jadi kita nggak usah main H-nya. Jadi ini ekivalen dengan syarat batas bahwa turunan komponen EY terhadap X ya, dx itu harus kontinu di perbatasan. Anda buktikan dengan menggunakan persamaan Maxwell, bisa lah, tidak terlalu sulit ya. Tinggal masukin langsung aja. Jadi tadi kan kita udah membuat solusinya itu EY. Jadi pada dasarnya medan yang tadi yang kita deskripsikan ini kan EY ini. Gitu. Diturunkan terhadap X itu harus sama di titik batas, persis di perbatasan dua medium. Nah itu yang kita pakai, selain yang komponen tangensial E itu tentu saja ya. Jadi ada dua ya, berarti syarat batas yang akan dipakai itu adalah komponen tangensial medan itu kontinu, turunan EY, medan EY ya, itu terhadap X di perbatasan. Jadi kalau Anda lihat turunannya terhadap X, ke arah X melintang, itu harus kontinu juga gitu. Baik. Nah, sekarang kita terapkan satu demi satu. Ini penerapannya juga ada triknya juga ya. Kalau sembarangan agak susah juga sih. Jadi ada urutannya gitu, supaya mudah mendapatkan solusinya. Jangan lupa syarat batasnya itu di dua tempat, di X sama dengan 0 dan di X sama dengan minus H. Syarat batasnya sendiri ada dua macam, yaitu komponen E tangensial, E kita otomatis tangensial tadi karena EY. Dan satu lagi turunan dari fungsi EY terhadap X di perbatasan. Jadi ada 4 persamaan yang harus Anda tangani gitu. Dua berhubungan dengan EY, yang dua lagi dengan turunan EY. Jadi di dua titik kan masing-masing gitu. Jadi ada 4 gitu. Ada 4. Maka mari kita terapkan setahap demi setahap ya. Di X sama dengan 0 ya. Ini antara teras dengan cladding ya. Berarti E teras 0 harus sama dengan E cladding di titik 0. A cos 0, B sin 0 harus di E pangkat 0 ya. E pangkat 0 1, ini tinggal di sin 0 udah 0, jadi ya B-nya nggak usah diapa-apain. Maka Anda dapatkan A-nya harus sama dengan D. Ya. Artinya D bisa dinyatakan dalam A bisa dinyatakan dalam D. Karena memang jumlah persamaan kita kurang. Ada 4 yang diketahui, ada 5 yang tidak diketahui, A, B, C, D, dan beta ya. Dan itu tidak menyalahi fisis karena memang harus ada derajat kebebasan 1 nanti. Terus yang kedua adalah turunannya kan tadi. Turunan dari fungsinya itu terhadap X ya. DE yang teras terhadap DX di 0 dan DE di cladding di 0. Nah, Anda kan ingat ya, ini ada cos yang ada X-nya di sini. Cos kappa X, B sin kappa C. Berarti cosnya jadi sin, sin-nya jadi cos. Cosnya jadi min sin tepatnya. Ini sinnya jadi cos, kemudian kappa-kapanya akan keluar kan, pakai turunan berantai ya, chain rule, kappa-kappa akan keluar. Jadi Anda akan dapatkan ini, beta kappa T, nah, isi minus cos ini jadi sin, jadi nggak bisa diapa-apain. Sin, kan sin 0 dan 0, hanya nggak ngapain. Tapi yang keluar yang kedua ini, karena sin jadi cos ya. Sin jadi cos, tapi nanti terus cosnya dievaluasi di 0, jadi angka 1 aja, jadi B kali kappa T. Yang ruas kanannya tentu E pangkat minus I gamma akan melahirkan di sini I gammanya kan, minus ya. Minus I gamma C D ya. Jadi dari persamaan ini Anda bisa menyatakan si B itu dinyatakan dalam D, tapi D-nya dalam A. Jadi B-nya bisa dinyatakan dalam A ya. Dalam A. Nah, semua akan kita coba nyatakan dari A saja karena A itu juga berhubungan dengan yang bagian tengah ya.
Kita semua koefisien kita nyatakan dengan A saja. Jadi D-nya nyatakan A, B-nya udah dinyatakan dengan A itu sendiri. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama di perbatasan yang satunya lagi. Teras dengan cladding ya, dengan teras dengan cladding. Berarti medan E di teras sama dengan medan E di cladding pada titik X sama dengan minus H itu. X sama dengan minus H berarti A cos di sini mestinya KT minus H, tapi cos minus sama dengan cos saja kan? Nah kalau sin enggak dong, sin minus itu sama dengan minus sinus, makanya minusnya saya keluarkan aja, minus B sinus gini. Lalu ruas kanannya tinggal C aja, ini CE pangkat 0 pasti, karena tadi kita udah membentuk apa namanya medannya kan gamma S ini bukan cladding nih, harusnya salah ini ya, ini substrat harusnya ya. Gamma substrat itu dikalikan X plus H, lalu kalau kita evaluasi di X sama dengan minus H kan ini 0. E pangkat 0 kan 1 ya. Ini tolong dibetulin catatan Anda. Ini bukan cladding tapi di substrat ya. Jadi kita punya persamaan ini. Nggak enak ya, karena ini bukan 000, tapi ini angka KT, KPT gitu. Tapi lumayan kan, si B-nya ini kan bisa dinyatakan dalam A tadi. Jadi ini kita geret ke situ, menggantikan B. Maka menjadi plus ini A, lalu A-nya kita tarik keluar. Kita tarik keluar, lalu kita berhasil menyatakan C dinyatakan dalam A juga. A lalu dengan sisanya ini. Setengah jalan selesai kita, masih bersisa satu syarat batas. Jadi solusinya itu berarti kayak begini bentuknya. Semuanya dinyatakan dalam A sekarang. Ini A, lalu ini koefisien A, B, C, D-nya udah kita ungkapkan semua. Ya. Baik, nah sampai di sini kita masih utang ini, yaitu gamma S kata T ini nggak akan bisa dihitung kalau saya nggak tahu beta gitu. Dan beta itu diperoleh dengan cara menerapkan syarat batas satu lagi, yaitu di minus H ini turunan dari E itu di substrat sama di teras harus sama ya. Nah itu yang kita lakukan di sini. Kontinuitas turunan itu, derivatifnya, ambil turunannya kan akan keluar KT gitu kan ya. Keluar KT yang ruas kanan juga akan mengeluarkan seperti itu ini ya. Yang ruas kanannya kan yang ini panjang nih. Ini dihitung turunannya, Anda nggak perlu risau yang depan ini cuma konstanta, nggak ada X-nya. X-nya kan ini doang. Tapi akibat turunannya kan akan melahirkan gamma S ya, ke sini ke depan. Gamma S. Terus nanti dievaluasi di X sama dengan minus H. Jadi ini jadi E pangkat 0 alias hilang. Tapi amplitudenya masih ya, karena E pangkat 0 itu 1. Itu menghasilkan yang ini, gamma S kali ini semuanya. Nah, persamaan terakhir inilah persamaan non-linier bagi beta. Tersembunyi betanya. Tersembunyi di dalam kappa-kappa itu. Ya, saya boleh juga bilang bahwa di dalam persamaan ini yang tidak diketahui kappa T ini. Kappa T ini tidak diketahui. Tapi kan Anda mesti ingat, di dalam gamma ini ada beta. Dan beta itu tidak diketahui, jadi akan lebih mudah kalau kita memandang bahwa ini persamaan bagi beta semuanya yang tersembunyi ya. Tersembunyi bagi beta yang harus dipecahkan. Maka kadang ini disebut juga sebagai persamaan eigennya, tapi sebetulnya ini maksudnya persamaan yang diturunkan dari persamaan eigen yang di atas tadi, panjang sekali. Nah, untuk melihat bentuk yang lebih cakep ya, yang di atas ini dengan membagi-bagi dengan proper gitu ya, misalnya kita bagi dengan cos, ini menjadi tangen, ini hilang, ini menjadi tangen, lalu dikumpulkan, Anda bisa menulis ulang ini menjadi persamaan yang merah ini. Tangen kappa TH, kappa T, gamma S, gamma C, minus KT kuadrat, minus gamma C, gamma S. Ya. Nah, ingat, ini saya tulis di sini nih, kappa T, gamma C, gamma S itu terikat dengan beta, semuanya itu ujungnya ke beta ini. Ini KT, beta. Indeks bias diketahui, panjang gelombang yang dimasukkan diketahui. Ya, gamma S, gamma C, ini indeks bias. Kalau indeks biasnya diketahui, K-nya diketahui semua. Gamma S, gamma C berarti bisa dituliskan sebagai ini ya, seperti ini. Tentu, ini ada beta kuadrat kali ini diketahui. Jadi, pada dasarnya persamaan bintang ini adalah persamaan bagi beta ya, persamaan bagi beta. Harusnya sih saya gambarkan sebagai fungsi beta dua-duanya gitu.
Akan tetapi bisa juga lah kalau mau ya, kita bisa memandang ini, pokoknya asal KT-nya ketemu, nanti bisa kita coba gambarkan itu. Jadi ini plot bagi dua ruas ini. Jadi supaya kita melihat bagaimana kelakuannya ya. Tangen KTH sama yang ini. Kappa T, gamma C tambah gamma S kali ini. Ini saya gambarkan, ini adalah tangennya itu. Saya gambarkan sebagai fungsi kappa ini. Di sini sebagai fungsi kappa. Fungsi kappa gitu. Ya, tangen kappa H. Kemudian yang satunya ini adalah bagian yang ruas kanannya. Ini digambarkan sebagai fungsi kappa T, tapi ingat ya, itu dengan cara gamma S dan gamma C-nya diubah ke sini nih. Kan beta kuadratnya ini bisa diganti dengan menggunakan hubungan ini. N teras kuadrat K0 kuadrat minus kappa T. Jadi dia berubah menjadi fungsi kappa T juga. Jadi akar sesuatu kuadrat minus kappa T kuadrat. Jadi dia bentuknya seperti ini. Anda bisa lihat kalau kappa T-nya 0 gitu ya, yang misalnya di sini kappa T ini bernilai 0, ini berarti menjadi akar dari ini saja itu isinya. Nah, lalu sebentar ya. Oke, kalau kappa T-nya 0, berarti ini asal ini tidak 0 ya. Ini akan menjadi 0, maka Anda akan mulai dari titik ini 0 ya. Kemudian setelah itu nilainya agak susah dibayangkan ya. Untuk kappa T yang tidak 0 ya, karena gamma-gammanya di dalam akar ini. Agak susah dibayangkan. Tapi ternyata bentuknya dia relatif sederhana kayak begini. Nah, berarti solusinya itu kalau secara grafis adalah titik potong dari dua fungsi nonlinear ini ya, tangen dan ini. Fungsi yang ruas kanan ini. Titik potongnya ada berapa biji gitu. Jadi kalau dalam contoh ini terbayang ada dua titik potong gitu. Ini tangannya kan berulang terus, periodik ya. Tapi kalau ini udah terjun bebas ke bawah, nggak ketemu dengan tangannya lagi. Jadi jumlah titik potongnya terbatas gitu. Nah, titik potongnya kita kasih label gitu ya. Ini yang pertama kali TE0, yang berikutnya TE1 dan seterusnya ya. Jadi kan tadi kita kan bahas kasus TE. Dan kemudian di tiap titik potong itu Anda punya kapanya ini. Ini sumbu kappa ya. Berapa nilai kapanya? Lalu untuk setiap nilai kappa itu berarti Anda bisa substitusikan ke sini. Untuk nilai kappa itu Anda dapatkan gamma S, gamma C yang diperbolehkan, termasuk betanya tentu ya. Kappa T-nya ketemu, betanya ketemu juga. Beta ketemu, gamma-gammanya ketemu, berarti gamma-gamma ketemu, beta ketemu, kappa T-nya ketemu, kan beres semua. Ini berarti ada sebuah fungsi, satu-satunya yang belum diketahui A-nya aja. Nanti salah satu triknya, A-nya tuh dinormalisin secara energi aja, bahwa energi melintangnya totalnya 1 kayak atau berapa gitu. Tapi untuk keperluan fisika umumnya ini udah nggak terlalu berarti, A-nya itu konstanta pengali aja, jadi bisa dianggap 1 juga nggak apa-apa gitu. Jadi Anda sudah mendapatkan solusinya. Meliputi nilai beta yang diperbolehkan, ini misalnya beta 1, beta 2, ya, atau beta 0, beta 1. Kemudian bentuknya seperti apa juga. Nah, ini bentuk fungsi gelombangnya. Jadi kalau digambarkan, fungsi ini jadi diplot dengan menggunakan yang tadi 3 fungsi itu ya. Yang tengah itu adalah kombinasi sin cos. Yang tengah. Kemudian yang pinggir itu E pangkat minus itu. Karena pandu gelombang kita asimetrik ya, jadi N cladding-nya dan N substratnya tidak sama, Anda bisa lihat bagian evanescence-nya juga tidak sama. Kalau misalnya dia simetrik, dia sama. Ini nggak sama. Tapi ini bukan evanescent field yang kayak di konduktor yang sangat cepat sekali turun. Anda bisa lihat ini turunnya nggak segitu cepatnya juga. Ini dielektrik, itu dielektrik. Ya, jadi ini memberi bayangan bahwa profil amplitudenya besar di tengah, lalu berkurang menuju pinggir itu. Amplitudo gelombang ya. Amplitudo gelombang. Jadi gelombangnya tetap bergetar seperti biasa, tapi dengan amplitudo yang berbeda-beda. Kemudian kalau yang TE1 itu kita plot, ternyata gambarnya itu bukan mirip ini. Tapi ini kayak ini fungsi, semacam fungsi genap, which is not true, nggak benar. Yang satunya lagi kayak antisimetrik, tapi nggak juga, karena ininya nggak simetrik ya. Kalau Anda lihat nggak simetrik, tapi lumayan lah untuk bentuknya terbayang gitu ya, seperti apa. Jadi kalau nanti yang andai kata bisa muncul modus-modus yang lebih tinggi,
Anda bisa membayangkan mungkin kombinasi dari yang kayak ginian ini puncaknya jadi 2, lalu ini juga lebih rumit lagi gitu-gitu ya. Nah, seperti itu bentuknya ya. Lalu sebentar. Oke, kasus TM lupakan aja untuk sementara, ini bisa jadi PR aja nanti. Jadi Anda bisa melakukan teknik yang sama untuk kasus transverse magnetik ya, untuk mendapatkan persamaan eigen. Kenapa dipilih TE Anda bisa terlihat sekarang. Untuk kasus TM itu ternyata persamaan non-linearnya lebih rumit kayak gini ya. Tapi basis syarat batasnya sama dalam arti ekivalen ya, seperti yang tadi. Saya ingin kembali ke yang kasus TE yang baru saja kita bahas yang seperti tadi. Jadi kalau begitu, kita dapatkan bahwa beta itu diskrit ya, hanya nilai-nilai tertentu saja. Jadi kalau betanya diskrit, hanya nilai-nilai tertentu yang diizinkan. Sedangkan KF ini adalah KT tadi. KF ini KT ya. Itu kalau F itu karena kebiasaan pakai artinya lapisan tipis ya, film gitu ya. Tapi KT maksudnya. Besar dari KS itu kan hanya ditentukan oleh indeks bias dari terasnya saja. Yaitu N kuadrat N teras kali K0 ya. Jadi panjangnya ini udah tertentu. Begitu Anda menentukan yang jadi bahan terasnya itu apa. Tapi solusi eigen tadi hanya memungkinkan komponen horizontalnya ada 2 macam aja, 2 panjang aja. Berarti hanya ada 2 sudut untuk K ini yang memungkinkan gitu ya. Jadi beta yang diskrit itu berarti alfa yang diskrit, arah jalannya Z yang ke sana. Jadi hanya ada 2 sudut arah tembak gitu ya, yang akan menghasilkan perambatan yang sustainable, yang sesuai dengan karakteristik yang itu ya. Jadi alfa yang 1 dan alfa yang kedua yang terkait dengan beta 1 dan beta 2 gitu. Jadi kalau untuk yang itu dia nanti akan menghasilkan perambatan yang tak berkesudahan gitu secara teoretik. Ketika ditinjau secara fisis, hal itu terjadi karena itu pas dengan sudutnya pasti lebih dari itu. TIR ya, total internal reflection. Tapi ada tambahannya sih masalah matching fasa ya. Jadi itulah sebabnya kenapa nggak bisa sembarang sudut gitu. Kalau cuma total internal reflection sih masih banyak. Bahwa itu hanya dibolehkan 2 itu karena sebetulnya ada urusan dengan matching fasanya ketika dia terpantul itu. Ya jadi supaya kembali lagi seperti semula gitu ya. Oke. Saya berhenti sampai di sini karena yang berikutnya ini yang planar simetrik ini akan kita bahas minggu depan ya. Masih cukup banyak bahan. Anda walaupun tidak ada kuis mungkin bisa oret-oret ini dulu. Nanti saya tulis formal jadi PR ya untuk kasus TM membuktikan bagaimana bisa turun seperti ini ya itunya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kuliah kita sudahi hari ini sampai di sini. Kita ketemu nanti hari Senin dengan tutorial. Saya akan persiapkan kita bahas untuk yang kuis yang terakhir ya. Kuis terakhir rata-rata sekitar 30. Jadi masih belum puas karena belum mencapai 40-an ya. Ada yang memberi input ke saya masalah pembulatan mungkin LMS-nya barangkali mengerjakannya tidak benar juga. Nanti saya lihat secara manual deh. Kalau cuma beda plus 1 angka saja nggak masalah harusnya. Oke, sampai di sini. RBL sudah baca semua kan ya? RBL udah saya upload ya. Tugas-tugasnya apa dan sebagainya. Tolong diselesaikan. Minggu depan kita selesaikan kuliah ini. Minggu depannya lagi saya ingin kita udah ujian ya. Ujian 2. Jadi dalam 2 minggu, dalam 1 minggu, 2 minggu, masuk minggu kedua kita akan ujian mungkin. Saya akan lihat kalendernya. Pokoknya sebelum semester berakhir kita udah ujian kedua. Ya. Oke. Selamat pagi, sampai di sini. Terima kasih. Pak. Ya. Saya mau, jadi waktu kuis kemarin tuh kan saya jawab 1/3. Nah terus pas di hasilnya tuh jadi salah. Ternyata hasil yang benernya 0,33. Tapi bukannya 1/3 sama 0,33 sama ya Pak? Ya sama lah. Itu kelemahan dari itunya. Tapi jawaban kamu masih terekam di situ nggak? Masih ada kan? Masih ada Pak. Ya udah, nanti saya lihat manual yang kasus-kasus kayak gitu. Itu soal nomor Bapak kamu kirim lewat postingan ke saya, ke chatnya ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Yuk, makasih.
Yo, bye-bye. Dah semuanya. Terima kasih, Pak.